Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai akuntansi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari Anissa binti Reka Turjana NPM 18, kemudian Devi Julia Fitriani NPM 30, Riha Datul Aisyah NPM 62, lalu Bisma Ainun Pradana NPM 87, Aziza Julistioningsi NPM 200. Definisi akuntansi pendidikan. Pada dasarnya, satu hal yang sebetulnya sangat penting dan mendasar dalam suatu organisasi terkait dengan penyelenggaraan kelancaran jalannya pendidikan dan tercerminnya kinerja sumber daya yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu akuntansi pendidikan. Oleh karena itu, akuntansi di dalam dunia organisasi pendidikan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan dana pendidikan itu sendiri. Tujuan akuntansi pendidikan. Tujuan ini terdiri dari yang pertama, untuk menyediakan suatu informasi dalam bentuk laporan yang dapat memperlihatkan laporan surplus atau defisit, kemudian laporan arus kas, serta laporan posisi keuangan wajar sesuai standar akuntansi. Nah, lalu yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi lainnya yang telah teruji kebenaran dan validitasnya terkait dengan laporan keuangan untuk membantu para pengguna laporan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Peran dan fungsi akuntansi pendidikan. Menurut Bastian 2007, peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi keuangan yang kuantitatif agar berguna dalam pengambilan keputusan. Akuntansi di lingkungan sekolah bermanfaat untuk berbagai jabatan. Adapun peran dan fungsi akuntansi dari masing-masing tingkat jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah menggunakan akuntansi untuk mengevaluasi sekolah, melakukan tindakan-tindakan pengoreksian, dan melakukan perencanaan sekolah yang diperlukan untuk kemajuan sekolah. Ini dikutip oleh Bastian 2007. Kemudian guru dan karyawan. Jadi guru dan karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas sekolah, termasuk kemampuan sekolah dalam memberikan balas jasa dan kesempatan kerja. Kemudian kreditor atau pemberi pinjaman untuk melihat kemampuan sekolah dalam membayar pinjaman. Kemudian orang tua siswa. Orang tua siswa ini tentu berkepentingan untuk mengetahui informasi kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah. Menurut Bastian 2007. Kemudian supplier atau pemasok. Supplier ini tertarik tentang kemampuan sekolah dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Kemudian sedangkan pemerintah dan lembaga di bawahnya berkepentingan terkait aktivitas sekolah dengan alokasi sumber daya, seperti melakukan aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan sebagai acuan penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian masyarakat. Jadi di sini masyarakat itu berkepentingan untuk melihat perkembangan laporan keuangan beserta rangkaian aktivitas. Ruang lingkup akuntansi Badan Hukum Perguruan Tinggi atau BHPT. Terkait dengan pertimbangan Menteri Pendidikan Nasional, Ikatan Akuntansi Indonesia perlu meneliti ulang kebutuhan penyusunan standar akuntansi Badan Hukum Pendidikan Tinggi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab adalah Bagian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Standar akuntansi untuk penggabungan 2 atau lebih BHPT disusun atas dasar prinsip akuntansi ekonomi atau peristiwa yang lebih penting daripada formalitas legalnya atau substance over form. Pendanaan pendidikan tinggi. Salah satu sumber dana pendidikan tinggi adalah dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini terdiri dari yang pertama, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, biaya seleksi masuk perguruan tinggi, hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, hasil penjualan produk yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendidikan tinggi, sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah, dan penerimaan dari masyarakat lainnya.
Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas dasar pola prinsip tidak mencari keuntungan. Otonomi dalam bidang keuangan bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, dan menggunakan dana yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku. Pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah akan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi berdasarkan status perguruan tinggi yang bersangkutan. Rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah setelah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi kemudian akan diusulkan oleh rektor atau ketua atau direktur melalui Menteri Pendidikan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi anggaran pendanaan dan belanja perguruan tinggi. Rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi. Berikutnya, membahas mengenai elemen-elemen transaksi Badan Hukum Perguruan Tinggi. Yang dimaksud elemen-elemen transaksi di sini merupakan transaksi yang ada di laporan neraca, laporan surplus defisit, dan laporan arus kas. Yang pertama ada elemen-elemen transaksi perguruan tinggi dalam laporan neraca. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sendiri merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau lembaga sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh entitas. Aset sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Contoh dari aset lancar seperti kas, piutang, asuransi, biaya di muka, dan persediaan. Sedangkan untuk aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Liabilitas adalah utang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Contoh dari liabilitas lancar seperti utang, utang biaya bunga, dan utang pajak penghasilan. Untuk liabilitas jangka panjang sendiri contohnya ada utang bank. Yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan liabilitas. Contohnya ada setoran modal dari entitas, saldo laba, surplus defisit, dan dana cadangan. Laporan surplus defisit ada 4, yaitu pendapatan, biaya, surplus, dan defisit. Yang pertama membahas mengenai pendapatan, yaitu arus kas atau peningkatan lain aset sebuah entitas atau pelaksanaan piutang atau kombinasi dari keduanya dari pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut. Yang kedua, biaya merupakan arus kas keluar atau penggunaan lain suatu aset atau timbulnya liabilitas atau kombinasi dari keduanya dari pemberian jasa atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama dan masih berlangsung dari entitas tersebut. Yang ketiga adalah surplus. Suatu kenaikan ekuitas dari transaksi-transaksi tambahan atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya atau kejadian serta keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi dari suatu entitas. Yang terakhir ada defisit, adalah penurunan ekuitas dari transaksi-transaksi tambahan atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya
atau kejadian serta keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh suatu entitas. Berikutnya ada elemen-elemen transaksi perguruan tinggi dalam laporan arus kas. Terdiri atas 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari setiap arus kas ini, aktivitasnya terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh arus kas masuknya ada penurunan aset lancar non-kas dan kenaikan utang jangka pendek. Untuk arus kas keluar, contohnya ada kenaikan aset lancar non-kas dan penurunan utang jangka pendek. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset lancar. Arus kas masuk, contohnya penurunan investasi jangka panjang dan penurunan aset tetap. Dan untuk arus kas keluarnya ada kenaikan investasi jangka panjang dan kenaikan aset tetap. Dan yang terakhir, arus kas dari aktivitas pembiayaan ialah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Arus kas masuk terdiri dari kenaikan utang jangka panjang, kenaikan dana ekuitas, dan kenaikan dana cadangan. Sedangkan untuk arus kas keluarnya ada penurunan utang jangka panjang, penurunan dana ekuitas, dan penurunan dana cadangan. Selanjutnya adalah siklus akuntansi Badan Hukum Pendidikan Tinggi atau BHPT. Siklus akuntansi merupakan proses akuntansi mulai dari pencatatan transaksi keuangan dengan penyusunan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Pada dasarnya, siklus akuntansi dapat dibagi sebagai berikut. 1. Membuat atau menerima bukti pencatatan di mana biasanya sebuah entitas mempunyai bukti pencatatan sendiri atau bukti lain yang bisa berupa kwitansi atau lainnya. 2. Mencatat dalam buku jurnal. 3. Memindahkan data jurnal ke buku besar. 4. Menyusun laporan keuangan. Dalam siklus akuntansi BHPT dapat dikelompokkan dalam 3 tahap. Di antaranya yaitu tahap pertama, yaitu tahap pencatatan. Terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. 2. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau buku jurnal. 3. Memindah bukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Tahap yang kedua yaitu tahap pengiktisaran. Terdiri atas 6 tahap. Yang pertama adalah penyusunan neraca saldo atau trial balance berdasarkan akun-akun buku besar. Yang kedua, pembuatan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Ketiga, penyusunan kertas kerja atau worksheet atau neraca lanjut. Yang keempat, pembuatan ayat jurnal penutup atau closing entries. Yang kelima, pembuatan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Yang keenam, pembuatan ayat jurnal pembalik atau reversing entries. Dan tahap yang terakhir atau tahap ketiga yaitu tahap pelaporan. Terdiri atas 4 laporan. Yang pertama, laporan surplus defisit. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, neraca, dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada contoh laporan keuangan BHPT. Nah, di bawah ini adalah salah satu bentuk contoh laporan posisi keuangan dari Universitas Karangmalang pada periode 31 Desember 2008 dan 2009. Di bawah sudah dijelaskan bahwa ada aset, yaitu ada kas, piutang SPP, persediaan ATK, dan seluruhnya jumlah di 2009 ada 710, dan di 2008 ada 640.
Lalu ada peralatan kendaraan gedung tanah yang sejumlah 2009 ada 4.400.000 dan di 2008 ada 4.040.000. Lalu total aset keseluruhan yaitu ada di 2009 ada 5.150.000 dan di 2008 ada 4.680.000. Lalu kewajiban dan aset bersih yaitu ada utang pajak, utang gaji, utang listrik yang sejumlah pada tahun 2009 ada 600, lalu di 2008 ada 430. Lalu ada utang bank. Lalu jumlah total utang penjangka panjang yaitu senilai 300 pada kolom 2009 dan di kolom 2008 ada 350. Lalu total utang semuanya senilai 900 di tahun 2009 dan 780 di tahun 2008. Lalu aset bersih yaitu 4.250.000 di kolom 2009 dan pada tahun 2008 ada 3.900.000. Lalu total kewajiban dan aset bersih seluruhnya yaitu ada 5.150.000 di 2009 dan di 2008 ada 4.680.000. Contoh laporan keuangan BHPT yaitu laporan aktivitas masih sama pada Universitas Karangmalang yaitu periode 31 Desember 2008 dan 2009. Salah satu contohnya yaitu ada pendapatan SP mahasiswa, pendapatan penelitian, pendapatan kerjasama dan sumbangan alumni yang di tahun 2009 ada 480 dan di 2008 ada 420. Lalu ada beban pendidikan, beban penelitian, beban pengabdian, beban manajemen dan umum, beban pencarian dana. Yang sejumlah di tahun 2009 ada 130, di 2008 ada 120. Lalu kenaikan aset bersih tahun 2009 ada 360 dan di 2008 ada 300. Selanjutnya laporan arus kas. Masih sama, masih Universitas Karangmalang periode 31 Desember 2008 dan 2009. Di sini ada aktivitas operasi yaitu sudah diterangkan di sini ada saldo kas tahun lalu, kas masuk, pendapatan, kas keluar, beban untuk kegiatan operasional, dan ada aktivitas investasi, kas masuk, penjualan aset tidak lancar, kas keluar, pembelian aset tidak lancar, lalu ada aktivitas pembiayaan, ada kas masuk, ada kas keluar pembiayaan utang bank. Lalu untuk terakhir saldo kas di tahun 2009 ada 120 dan di tahun 2008 ada 90. Selanjutnya sudah diketahui bahwa laporan perubahan aset bersih yaitu pada aset bersih awal tahun 2009 itu ada 3.900.000 dan di 2008 ada 3.600.000. Lalu kenaikan aset bersih ada 350 di kolom 2009 dan 300 di kolom 2008. Lalu aset bersih akhir tahun 4.250.000 di tahun 2009 dan 3.900.000 di tahun 2008. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.